Di episode kali ini, kita akan membahas seputar dunia kesehatan anak-anak. Penyakit kuning pada bayi atau jaundice seringkali menjadi kekhawatiran bagi orang tua baru. Namun sebenarnya, apa yang menyebabkan penyakit ini dan bagaimana cara mengidentifikasinya? Jangan khawatir ya, Sobat Kata Dokter. Yuk kita bahas apa yang perlu diwaspadai dan bagaimana kita bisa mencegah dan menangani penyakit ini dengan bijak. Bersama saya Dr. Gama, hanya di channel Kata Dokter. Jaundice adalah kondisi di mana kadar bilirubin di dalam tubuh atau di dalam darah itu terlalu tinggi di atas batas normal. Nah, jaundice ini sendiri biasanya ada yang fisiologis, ada juga yang patologis. Kalau yang fisiologis biasanya terjadi pada bayi-bayi yang baru lahir dengan beberapa sebab. Jadi, kadar bilirubin normal pada bayi itu 5,3 mg per desiliter. Apabila terjadi peningkatan di atas itu pada usia 1 hari, misalkan di atas 10 mg per desiliter, di atas 2 hari 15 mg, di atas 3 hari meningkat melebihi 17-18 mg, bahkan di atas 3 hari bisa mencapai 20 mg, bahkan lebih, itu perlu dicari tahu. Kemungkinan bisa terjadi jaundice yang patologis. Jadi, jaundice itu ditandai dengan badan yang berubah warnanya menjadi kuning, namun tidak pada semua badan. Biasanya spesifik di bagian-bagian yang jaringan ikatnya longgar, seperti di sklera, mata, kemudian juga di kulit-kulit, kemudian juga di kuku. Kalau warna kuning tersebut sudah bisa terlihat pada telapak tangan dan kaki, biasanya angka bilirubinnya sudah cukup tinggi. Bilirubin yang tinggi pada bayi itu biasa disebabkan karena yang pertama, pemecahan hemoglobin atau sel darah merah pada bayi memang lebih cepat terjadi karena usia eritrosit itu lebih pendek. Yang kedua, karena mungkin bayi belum bisa minum ASI lebih banyak dari normalnya, sehingga pengeluaran feses juga menjadi terhambat. Jadi akumulasi bilirubin yang seharusnya dikeluarkan di feses atau tinja itu tidak keluar dengan maksimal, akhirnya terserap kembali melalui usus lalu mengalir di peredaran darah. Kemudian bisa juga dikarenakan ada permasalahan di hati yang memang belum secara maksimal bisa memetabolisme bilirubin tersebut. Kalau dibilang berbahaya atau tidak, tadi ya bisa ada yang fisiologis, bisa ada yang patologis. Nah, kalau yang fisiologis dia bisa berangsur membaik dalam kurun waktu 1 sampai dengan 2 minggu. Tapi yang patologis ini tentu berbahaya. Contoh salah satunya apabila terjadi infeksi atau bahkan sepsis, infeksi pada peredaran darah. Nah, itu sangat berbahaya, harus cepat ditangani karena bisa menyebabkan kenikterik atau gangguan di otak karena bilirubin yang sangat tinggi. Bisa juga karena kurangnya salah satu enzim yang berfungsi untuk melindungi sel darah merah, sehingga sel darah merah tersebut gampang sekali rusak, jadi produksi bilirubinnya tinggi. Karena sudah tahu ya bahwa bilirubin tadi adalah produk dari pemecahan hemoglobin atau eritrosit. Kemudian bisa juga karena talasemia atau kelainan darah yang merupakan penyakit turunan. Nah, ini harus ditangani dan harus dievaluasi lebih lanjut. Bisa juga terjadi karena kerusakan organ hati sehingga metabolisme bilirubinnya terganggu, dan yang paling sering pada bayi yaitu masalah di pencernaan. Jadi intinya harus waspada, harus mencari tahu penyebabnya apa, terapinya apa, tapi tidak perlu takut karena tidak semuanya berbahaya. Kalau jaundice yang disebabkan karena fisiologis biasanya muncul pada hari kedua atau ketiga kelahiran dan bisa berangsur pulih sampai minggu kedua. Namun kalau yang disebabkan karena penyakit tertentu atau patologis tadi ya sudah disebutkan, itu bisa bertahan lebih lama dari itu, tidak hanya 2 atau 3 minggu, bahkan sampai benar-benar penyakit itu tertangani. Jika penyakit dasarnya tidak tertangani, mungkin akan terus-terusan tubuhnya berwarna kuning karena memang ada permasalahan di organ tubuh tertentu yang harus cepat ditangani. Jadi tergantung dari penyakit dasarnya dulu.
Jadi ada istilah penyakit yang dinamakan breast milk jaundice atau jaundice yang disebabkan karena ASI, tapi jarang sekali ya. Bahkan biasanya kalau anak kuning yang fisiologis ya, yang normal, itu harus sering disusuin, harus sering diberikan ASI, atau kalau tidak bisa ASI karena suatu hal tertentu harus diberikan susu formula secepatnya. Kenapa? Karena tadi untuk menghasilkan feses atau tinja lebih banyak sehingga pengeluaran bilirubin menjadi normal. Tapi pada beberapa anak yang ada masalah tertentu, ini mungkin kisaran 3% ya kasusnya, tidak begitu banyak. Anak tersebut menganggap bahwa ASI yang dikonsumsi ini merupakan zat yang bisa menghambat penyerapan dari bilirubin tersebut. Jadi di dalam usus, bilirubin yang seharusnya dikeluarkan malah diserap kembali ke dalam tubuh, sehingga mengganggu proses dari pencernaan, proses pengeluaran bilirubin. Tapi bukan berarti harus menghentikan ASI saat itu juga atau mengurangi ASI, tidak. Harus tetap diberikan dengan jumlah yang normal, dengan harapan anak menjadi lebih bisa adaptasi terhadap pemberian ASI tersebut. Sejauh tidak ada penyakit berat yang menyertai, tetap aman untuk diberikan ASI. Menghilangkan penyakit jaundice, kita harus cari tahu dulu penyebab utamanya. Tapi apabila jaundice-nya terjadi bukan karena penyakit tertentu, kita bisa berusaha untuk menjemur anak di bawah sinar matahari, mungkin sekitar 15-30 menit paling lama, di bawah jam 8 ya. Jangan terlalu terik karena kasihan nanti anaknya malah menjadi panas atau iritasi. Kemudian apabila hal itu tidak bisa dilakukan karena hujan dan sebagainya, atau mungkin kuningnya sudah cukup berat dan pada pemeriksaan angka bilirubinnya cukup tinggi, itu harus memerlukan tata laksana lain, yaitu pemberian sinar atau fototerapi. Sinar ini menggunakan sinar biru hijau yang nanti manfaatnya adalah gelombang sinar tersebut dapat memecah bilirubin yang terlalu banyak sehingga bisa terserap di dalam tubuh dan tereliminasi keluar melalui feses atau tinja. Lalu, bayi juga harus diberikan ASI sesering mungkin sesuai dengan kebutuhan usianya agar tubuh bisa mengeluarkan bilirubin melalui feses atau tinja. Jangan lupa ibu juga harus mengkonsumsi makanan yang sehat agar ASI yang mengalir di dalam tubuh dan diminum oleh anak juga tetap sehat. Dan jika memang sudah terindikasi jaundice ini merupakan akibat dari penyakit lain, penyakitnya harus secepat mungkin diobati. Jangan lupa pantau secara berkala kadar bilirubin agar kita tahu apakah anak sudah masuk ke dalam kondisi yang normal atau masih memerlukan tata laksana lebih lanjut. Itulah tadi informasi lengkap tentang penyakit kuning pada bayi. Tetap sehat dan bahagia para orang tua hebat, dan ingat juga, kamu berhak sehat. Jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, sampai jumpa pada pembahasan berikutnya hanya di channel Kata Dokter. Bye!